wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhammad Arya Putranto dengan rekan saya Naufal Umron Faras, Nafisa Abdurrahim dan juga Mela Zabrina Prihandini akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai sistem Horo, yakni pada sistem basis data, yang mana selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mela Zabrina Prihandini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Umran Faras, NIM 2024 133 7011. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang salah satu mata kuliah di program studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Apa itu? Yaitu Manajemen Sistem Basis Data. Oke, di mata kuliah ini kita belajar tentang bagaimana cara mengelola data dengan baik, mulai dari perencanaan database, pengolahan data, sampai bagaimana menjaga data supaya tetap aman dan rapi. Program studi S1 Informatika sendiri berfokus pada dunia teknologi pemrograman yang mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri digital. Dan tentu saja, Universitas Muhammadiyah Surabaya mendukung pembelajaran dengan lingkungan akademik yang nyaman serta nilai-nilai keislaman untuk membentuk lulusan yang berilmu dan berkarakter. Yuk simak video yang sampai selesai. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Zabrina Briandini dengan NIM 2024 1337022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang storage procedure. Storage procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di database dan diberi nama tertentu dengan prosedur. Kita tidak perlu menulis QWERTY satu persatu setiap kali dibutuhkan, cukup memanggil nama prosedurnya saja. Penggunaan storage procedure membuat pekerja lebih efisien dan rapi, karena logika database terbuat dari satu tempat. Selain itu, performa database lebih cepat, karena perintah sudah diproses di sisi server dan tidak perlu diterjemahkan ulang setiap kali dipanggil. Cara ini juga mengurangi beban jaringan, karena aplikasi hanya mengirim perintah singkat, bukan QWERTY SQL yang panjang. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai Brown. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan keadaan atau meminjam Brown. Apa sih itu penggunaan keadaan peminjaman Brown? Saya jelaskan dikit. Dalam sistem Brown atau peminjaman, proses peminjaman harus mencakup pemeriksaan stok, pengurangan stok, dan pencatatan transaksi. Seluruh proses tersebut perlu dibungkus dalam stok prosedur agar dijalankan secara konsisten dan terintegrasi. Oke. Dengan demikian, resiko ketidaksinkronan data seperti peminjaman tercatat, tetapi stok tidak berkurang dapat dihindari, sehingga terintegritas keadaan data tetap terjaga. Hmm, Sebentar ya. Itu sih penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Abdurrahim dengan NIM 2024 133 7027. Di sini saya melengkapi penjelasan teman-teman yang tadi. Kita langsung ke praktiknya saja. Kebetulan saya Nafis di bagian prakteknya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Setelah kita ini sudah berhasil masuk ke MySQL di SAM, kita sudah nyalakan. Nah, kita langsung buat saja nih, create database. Kita buat database baru aja, biar nggak bingung. Kemudian setelah kita buat database-nya, biasa kita langsung gunakan database-nya. Nah, di dalam database itu kita baru buat tabelnya. Tabel apa? Yaitu tabel untuk nanti bisa menjalankan perintah meminjam. Jadi kita itu nanti membuat di sebuah prosedur itu tentang peminjaman itu tersendiri. Nah, pertama kita buat tabelnya, tabel pertama ada perpus. Nah, ini isinya seperti ini. Query oke. Nah, terus kemudian lanjutannya di tabel kedua, tabel minjam. Nah, tabel minjam ini tujuannya ada yang ini adalah sebagai transaksi, teman-teman. Jadi nanti transaksinya ada di sini.
di apa-apanya, nanti prosedurnya bakal ke sini banget nanti ya. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita membuat prosedur, perlu diperhatikan juga kita harus mengubah delimiternya. Nah, delimiternya itu kita harus ubah dulu, seperti ini ya. Nah, delimiternya kita ubah. Set. Kenapa kita harus ubah? Karena nanti di prosedur kita banyak sekali membutuhkan titik koma. Ya, sedangkan biasanya MySQL, dia memahami menyelesaikan sebuah perintah itu dengan titik koma. Sedangkan di sebuah prosedur kita membutuhkan titik koma untuk memisah antara logika satu dengan logika yang lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contoh prosedur yang sudah benar ya. Ini masih coba-coba. Nah, ini yang sudah benar. Create prosedur pinjaman. Ya, begin, insert into pinjam, set. Sudah sesuai. Nah, kalau sudah berhasil, bentuknya seperti ini. Nanti sudah kami SS-kan untuk masuk ke PPT kami atau modul kami. Create prosedur pinjaman. Tentunya setelah mengubah delimiter ya, karena lihat di sini. Nah, di insert into minjam atau di tabel transaksinya. Kita membutuhkan titik koma. Agar apa? Untuk memisah logika satu dengan logika yang lain. Mana logika yang, nah ini ada call pinjam. Nah, kalau nggak seperti itu, kalau kita nggak ganti delimiternya dengan dolar-dolar, dia bakal langsung selesai gitu. Padahal kita belum selesai prosedurnya. Itu ya. Kemudian lanjut, ini masih coba-coba. Nah, ini berhasilnya ya teman-teman. Nah, tadi kan ada di call dipinjam. Nah, jangan kita buat prosedurnya di sini. Kenapa kita buat prosedur, terus langsung di call di sini? Agar nanti ketika kita buat langsung manggil prosedur yang pertama, yaitu prosedur pinjaman, kita manggil call pinjaman, nanti kita juga langsung memanggil call yang dipinjam. Seperti itu ya. Jadi kita langsung seperti mengerjakan dua prosedur. Sudah dalam satu prosedur. Nah, tapi prosedur kedua ya tetap kita harus membuatnya, buat perintahnya, logikanya. Nah, create prosedur, kita buat sebuah prosedur pinjam, in nomor buku, in pinjam, begin, update, purpose, set jumlah. Update, tabelnya apa, yang ingin kita ubah apa, yang kita setting apa, baru. Dalam yang kita setting itu mau yang kayak gimana? Pertama jumlahnya, dikurangi in minjam, where nomor buku, in nomor buku. Ya, biar nggak salah yang dikurangi nanti. Oke, sudah berhasil. Nah, sebelum kita melakukan transaksi dari call pinjaman, kita harus ngisi dulu tuh yang ada di pertama, di tabel masternya, yaitu di insert into purpose. Nah, kita masukin ini nih. Nah, sudah selesai. Isinya ini ada 10 nih, ada 10 buku di perpustakaan tersebut. Misal, ini kan misalnya. Nah, sudah, kita prosedurnya udah beres nih. Nah, kita rubah lagi delimiternya ke titik koma, biar enak. Ya, biar enak. Jadi, seperti ini ya. Kemudian kita call. Nah, ini yang saya maksud. Kita call pinjaman, tapi seakan-akan kita manggil dua prosedur. Pertama kita manggil pinjaman, sama manggil yang dipinjam. Jadi bisa kayak gitu ya, dimasukin di satu prosedur. Tapi tetap kita harus buat dua prosedur, biar prosesnya bisa sekaligus. Oke. Nah, di sini, di call pinjaman. Nah, M01, maksudnya di kolom pertama sini, itu kalian bisa terserah isi apa. Karena nanti dia bakal terisi di tabel transaksi sebagai sebuah riwayat. Riwayat ada yang minjam nih. Misalnya minjam 01. Jadi orang yang pertama ini. Orang pertama yang minjam. Current date berarti yang tanggal ini. B04. Berarti dia ingin pinjam buku yang ada di nomor buku. B04 itu apa? Jaringan komputer. Dia memiliki jumlahnya ada 8. Nah, dia itu pengen pinjam 2. Nah, sudah berhasil ya. Buktinya gimana? Sebelumnya kan jumlahnya 8. Kita select bintang from purpose. Kita panggil tabelnya, isi tabelnya. Nah, kita lihat jaringan komputer. Nah, sudah berkurang ya. Sebelumnya 8, sekarang jadi 6. Ya. Stoknya itu berkurang. Yang ada di perpustakaan itu berkurang. Karena sudah terdata bahwasanya sudah dipinjam 2. Ya. Nah, nomor pinjam. Jadi, orang yang minjam ini bisa terserah sih, bisa nama, bisa nomor pinjam, karena kebetulan di sini saya membuatnya nomor pinjam, jadi dalam bentuk nomor saja sebagai contoh.
Kemudian tanggal. Nah, kalau ingin sesuai tanggal hari ini, per hari ini, maka kita buat saja current date. Ya. Tidak perlu dikasih koma atas. Langsung saja current date, dia bakal mengikuti tanggal per hari ini. Nah, nomor bukunya B04 minjam 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi trouble transaksi itu nanti sebagai riwayat saja. Oke. Nah, itu penjelasan singkat dari kami tentang prosedur borrow. Prosedur menjalankan prosedur peminjaman. Terima kasih. Di sini aku akan membawakan menjelaskan mengenai kesimpulan dari beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman-temanku. Yang pertama, yakni kesimpulannya tentang borrow adalah yakni penggunaan stored prosedur dalam kasus borrow adalah solusi terbaik untuk menjaga integritas data. Dengan mengurus logika, kurangi stok, dan catat transaksi dalam satu wadah, kita mencegah terjadinya stok minus dan menyederhanakan tugas programmer aplikasi backend karena mereka cukup panggil satu baris perintah saja. Lebih jauh lagi, ini memudahkan perawatan atau maintenance sistem jangka panjang. Kalau suatu hari nanti aturan peminjaman berubah, misalnya setiap pinjam buku stok harus berkurang 2 karena alasan paket bundle, kita cukup ubah kodian di dalam prosedur database-nya saja. Aplikasi website atau mobilnya tidak perlu diutak-atik atau di-redeploy ulang. Praktis, aman, dan efisien. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian tanya di kolom komentar ya.